Halo, perkenalkan nama saya Rodi Safi Zaidan. Pada video kita kali ini, kita akan sama-sama belajar atau sama-sama mengulik tentang Kotlin Android. Ya, mungkin video ini tidak untuk orang yang bejider-bejider banget, ya, karena video ini saya tidak mulai dengan hal-hal yang paling mendasar tidak, tapi saya memulai mendasar, namun tidak dari yang dasarnya, ya. Di sini kita akan memulai dengan menulis program Hello World. Sampai di sini kita akan belajar tentang input output Kotlin, ya. Dan mungkin video kali ini akan menjadi lumayan panjang karena saya menyatukan semua semua materi ini ke 24 materi ini menjadi satu video. Oke, mungkin tanpa basa-basi lagi, kita akan mulai pada materi yang pertama. Nah, pada materi kita yang pertama ini, kita akan membuat Hello World. Yang pertama, cara mendeklarasikan Kotlin sangat mudah. Kita membuat fun, main, lalu kurung. Lalu kita membuat kurung kurawal, bahasa tutupnya, lalu di enter. Lalu kita membuat print di sini, kurung. Nah, kita membuat string karena kita akan membuat sebuah string Hello World. Kita tulis seperti itu, lalu tulis Hello World. Lalu kita run. Oke, sudah berjalan dengan baik. Baik, kita akan lanjutkan materi selanjutnya. Oke, kali ini kita akan membuat sebuah komentar di Kotlin. Komentar ini berfungsi untuk membuat sebuah note atau catatan, dan ini sangat berguna ketika nanti kita sudah membuat sebuah project untuk membuat sebuah catatan di dalam codingan kita. Ada beberapa cara untuk membuat sebuah komentar. Bisa seperti ini, slash lalu bintang, lalu kita isi komentarnya di sini. Ini bisa kita tambahkan seperti ini, bebas. Lalu cara kedua, kita bisa menggunakan command shift slash di sini, lalu atau control shift slash, ya sama saja seperti ini, dia akan ke bawah. Lalu untuk komentar yang paling umum digunakan adalah misal seperti ini, kita tulis komentar seperti ini, kita akan membuat komentar ini menjadi komentar dengan menekan tombol command slash atau control slash. Nah, jadi yang paling umum digunakan itu adalah yang seperti ini, yang slash, tapi bebas semua bisa digunakan. Lalu ada juga cara untuk membuat komentar ini berwarna. Karena kalau kita lihat komentar ini warnanya menjadi gelap ya, menjadi abu-abu. Karena komentar ini menjadi abu-abu karena dia tidak terbaca oleh compiler. Ya, jadi untuk membuat komentar ini berwarna, kita bisa menekan tombol command shift slash atau control shift slash. Lalu kita tambahkan bintang sekali lagi. Nah, oke, kita bisa tambahkan di sini. Nah, komentar kita sudah berwarna. Sudah menjadi lebih jelas komentar kita di layar kita, di codingan kita. Nah, pada kali ini kita akan belajar bagaimana cara mendeklarasikan sebuah variabel di Kotlin. Sebelumnya di Kotlin ada beberapa tipe variabel, diantaranya ada string, integer, float, double, boolean, dan char. Lalu cara pendeklarasiannya ada dua cara, yaitu menggunakan var atau val. Ya, val di sini apa bedanya? Di sini val adalah cara pendeklarasian variabel immutable atau tetap dan tidak berubah. Sedangkan var adalah cara pendeklarasian variabel mutable yang tidak tetap dan dapat berubah-ubah. Kita langsung ke contohnya saja. Misal kita di sini memakai val nama Musalim, dan di sini ada var nama belakang. Kita tulis juga tipe datanya string. Terus kita tulis di sini Yusuf ya. Kita print di sini halo nama saya, dan untuk memanggil sebuah variabel kita bisa menggunakan dolar ya.
Kita print halo nama saya, nama, terus lalu nama belakang, lalu kita run. Kita lihat. Nah, di sini kita sudah melihat hasil print kita. Halo, nama saya Musalim Yusuf. Ya. Lalu, nah, tapi jika kita menggunakan var di sini, ada warning. Nah, kita lihat warningnya di sini di var-nya. Kita bisa option enter. Nah, kita diperintahkan untuk mengganti var ini dengan val, karena kita tidak melakukan perubahan apapun. Tapi jika kita melakukan perubahan, misal kita tulis nama belakang sama dengan Harun. Nah, dia tidak ada warning, ya. Dia akan kita run di sini. Nah, sudah berubah. Halo, nama saya menjadi Musalim Harun karena nama belakang di sini kita sudah merubahnya yang tadinya Yusuf menjadi Harun. Lalu apa jadinya jika file kita rubah? Misalnya kita tulis nama sama dengan namanya Budi. Nah, di sini langsung error ya. Di nama ini langsung ada line merah di bawahnya. Di sini sudah error. Dia bilang kalau misalnya dia bilang kita harus mengganti file ini menjadi var karena kita melakukan sebuah perubahan. Ya, jadi jika kita ingin membuat variabel yang tidak berubah-ubah, kita menggunakan file. Namun jika ingin membuat variabel yang dapat berubah-ubah, kita bisa menggunakan var. Sekarang kita akan berkenalan dengan tipe-tipe data di Kotlin. Saya sudah menuliskan ada 5 tipe data di Kotlin. Langsung saja. Yang pertama kita punya di sini string. Ya, tipe data ini untuk kata ya, untuk membuat kata. Kita buat contoh. Kita bisa deklarasikan dengan val atau var. Kita dengan val aja, misal val nama sama dengan kita kasih tahu dulu ini bahwa data ini adalah string ya. Nama ini string. Lalu kutip 2 tulis namanya Budi ya. Dan ini adalah tipe data string. Nah, sebenarnya kita sudah sebenarnya tidak wajib untuk menulis, untuk mendeklarasikan, untuk memberitahu lagi bahwa variabel nama ini adalah string, itu tidak wajib, karena ciri-ciri dari tipe data string itu adalah dengan adanya petik 2 ya. Jadi segala sesuatu yang ada di titik 2 ini itu adalah tipe data yang bersifat string, yang tipe data string. Oke. Ini sebagai contoh ya. Jadi file nama string ini tidak wajib ditulis Budi. Ya. Lalu kita ke tipe data selanjutnya, ke tipe data integer. Nah, tipe data integer ini adalah tipe data untuk angka bulat. Ya. Kita kasih contoh lagi, boleh val, boleh var, seperti yang kita sudah pelajarin sebelumnya. Kita pakai val aja karena kita tidak merubah apapun. Misal val angka di sini, umur aja, umur. Nah, kita deklarasikan kalau dia ini integer, int. Ya, sama dengan. Nah, untuk pendeklarasian tipe data integer ini kita tidak memerlukan kutip 2 lagi karena dia bersifat integer, jadi langsung aja tulis angka berapapun. Misal umurnya adalah 19. Oke. Nah, ini sudah jadi. Dan ini sama seperti string tadi, integer di sini itu tidak wajib karena ciri-ciri dari integer itu tidak memiliki kutip 2 atau langsung saja seperti ini. Dan angka dan langsung tidak memiliki apapun. Nah, kita lanjut ke tipe data selanjutnya. Di sini ada float dan double. Di sini ada 2 ya, float dan double. Ini sebenarnya mereka mirip ya, sama-sama tipe data untuk angka yang desimal. Ya, kita coba angka di sini kita tulis float
sama dengan, nah untuk penulisan angka float di sini misal kita tulis 30F. Nah, F di sini untuk menandakan bahwa untuk menandakan bahwa variabel ini adalah variabel float. Ya. Misal titik 30 titik F. Nah, ini kan desimal nih, 0, di sini di Kotlin koma itu titik ya. Nah, di sini di situ float. Oke, kita beri contoh untuk yang double. File angka di sini double sama dengan misal 10, atau titik 5. Ya, di sini. Jadi untuk angka desimal dengan tipe data double, kita tulis saja langsung angka berserta desimalnya koma berapa seperti itu. Lalu yang terakhir kita punya char di sini tipe data untuk menuliskan karakter. Misal kita punya file char sama dengan karakter ya. Karakter di sini kita tuliskan di sini char. Oke, sama dengan, nah di sini untuk menulis char ini adalah bisa huruf, bisa angka, yang penting satu, misal 1 A, B, C atau segala macam, tapi menggunakan kutip satu, ya. Misal di sini A. Nah ini adalah tipe data char, ya berbeda dengan string. String memakai kutip 2, sedangkan char memakai kutip 1. Ya, jadi jelas ya perbedaannya. String ini ciri-ciri paling umum string itu pasti menggunakan kutip 2. Lalu integer ini dia bersih, dia angka dan tidak memakai apa-apa. Kalau float dia ada F-nya di belakangnya. Lalu kalau double di sini dia ada komanya, tapi tidak ada F, tidak ada apapun, hanya kayak gitu aja. Lalu char memakai kutip 1. Ini boleh huruf, boleh angka, seperti ini juga boleh. Oh iya, kita punya satu lagi tipe data, yaitu tipe data boolean. Nah, tipe data ini hanya memiliki 2 nilai, ya. Jadi dia itu antara true atau false saja. Misal kita file benar, di sini kita tulis boolean sama dengan true. Ya, hanya seperti itu. Lalu kalau yang false-nya boolean sama dengan false. Ya, hanya seperti ini. Ya, untuk tipe data boolean hanya memiliki 2 nilai, true atau false, dan contohnya seperti ini. Baik, kita akan berkenalan dengan variabel scope. Variabel scope adalah cakupan sebuah variabel akses yang cakupan variabel tersebut dibagi menjadi 2, global dan lokal. Jika sebelumnya kita selalu membuat function main, ya, satu function main, ya, di sini. Nah, semua yang ada di dalam function main ini, ya, variabel, misal kita tulis variabel angka, tipe data integer, kita tulis misal 1, variabel angka ini bersifat lokal. Ya. Jadi variabel yang ada di dalam sebuah function, maka variabel itu bersifat lokal. Nah, bagaimana jika kita membuat sebuah variabel di sini? Bisa kita buat var di sini, nama, string, kita buat null aja. Nah, kita membuat sebuah variabel nama yang bersifat global. Ya, apa sih bedanya? Mari kita lanjutkan. Nah, function di sini, function yang pertama di sini, ya, yang memiliki ada satu variabel di dalamnya yang bersifat lokal. Jika kita membuat satu function lagi, misal kita bikin function baru namanya myname, ya, ini function baru. Nah, jika kita ingin mengakses, misal kita ingin mengakses angka, nah ini jelas error karena
variabel di sini bersifat lokal, ya. Jadi variabel ini hanya untuk function ini, ya. Jadi pada function myName, ya, kita tidak bisa mengakses variabel angka. Tapi bagaimana kalau kita mengakses variabel nama? Nah, dia bisa kita akses. Nama, misal kita ganti nama itu menjadi Budi. Ya. Kita ganti menjadi Budi. Ya, kayak gitu. Misal kita kasih contoh lagi, misal kita kasih di sini file hewan sama dengan ayam. Nah, apakah kita bisa mengakses variabel hewan ini di function main? Bisa kita akses hewan. Ya, tidak bisa karena variabel hewan ini ya bersifat lokal yang variabel ini hanya dimiliki untuk function myName, ya. Oh, sorry, ayam. Nah, oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengkonvert data di Kotlin. Pada kali ini kita akan mencoba untuk mengkonvert sebuah data integer. Ya, kita akan mengkonvert sebuah data angka. Kita buat dulu sebuah variabel. Variabel angka pertama. Ya, kita bikin ini sebuah data integer sama dengan misal 10. Lalu variabel angka kedua, lalu kita tulis di sini dia double, misal dia 20,0. Ya, jadi kita sudah memiliki dua variabel, ada variabel angka pertama dan angka kedua. Ya, masing-masing punya tipe data sendiri, ada yang integer, ada yang double. Misalnya kita ingin merubah. Sebelumnya kita sudah belajar jika kita menggunakan var maka kita bisa merubah data tersebut. Maka kita akan coba merubah angka pertama menjadi, kita rubah angka pertama yang tadinya nilai 10, kita ingin rubah nilainya menjadi 20. Ya, kita ingin merubah angka pertama menjadi angka kedua. Kita tulis saja di sini angka pertama sama dengan angka kedua. Ya, jelas di sini error. Karena apa? Kita lihat di sini option enter. Ya, karena di sini Kotlin mendeteksi bahwa dua variabel ini memiliki dua tipe data yang berbeda. Yang pertama adalah integer, yang kedua adalah double. Maka Kotlin menyarankan kita untuk mengkonvert data kedua ini untuk menjadi integer. Ya. Oke, langsung aja bisa angka kedua ini kita tulis menjadi dot to integer. Ya. Oke, kita coba. Kita print. Angka pertama. Oke, angka pertama yang harusnya jadi yang tadi 10 seharusnya sekarang menjadi 20. Ya. 20 dengan tipe data integer. Ya. Jika kita ingin merubah kembali ini kan tipe data integer, kita ingin merubah kembali menjadi data double. Kita bisa tambahkan lagi di print di sini dot to double, misal kita run. Ya, angka pertama sudah berubah menjadi 20.0 atau data tersebut sudah menjadi sebuah data double. Oke, kita akan lanjutkan. Sekarang kita akan berkenalan dengan readline. Apa itu readline? Readline adalah input pada Kotlin yang digunakan untuk menyimpan value pada variabel menggunakan input keyboard. Ya, mungkin untuk lebih jelasnya kita jelaskan dengan contoh aja ya. Kita langsung buat di sini print. Oke, kita tulis siapa nama kamu. Ya, lalu di sini kita tuliskan, kita buat sebuah variabel var nama dengan tipe data string.
ya. Kita kasih di sini no label sama dengan, nah kita ingin menginput sebuah data yang nanti data tersebut akan diisi pada variabel nama, ya. Maka kita tulis ini read line, ya. Lalu kita di sini langsung print saja halo. Nama saya, seperti biasa cara memanggil, kita lupa tanda kutip 2. Halo, nama saya, dan kita mengambil isi data dari nama. Halo, nama saya, nama. Oke, kita run ya. Nah, di sini dia sudah menulis siapa nama kamu. Nah, kita bisa tuliskan di sini misal Musalim. Halo, nama saya Musalim. Oke, gampang ya. Oke, selanjutnya pada operator operation ini kita akan belajar tentang aritmatika, yaitu pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ini sangat simpel. Kita mulai dengan membuat sebuah variabel, misal val angka pertama sama dengan 5, misal, lalu angka kedua sama dengan 2. Ya. Lalu pertama kita akan membuat sebuah perjumlahan. Kita buat print saja. Print penjumlahan ya. Penjumlahan dari angka pertama dan ini ya. Hasil penjumlahan dari angka pertama dan angka kedua adalah, ya. Kita di sini dolar, lalu kurawal di sini. Lalu kita masukkan ya angka pertama ditambah angka kedua. Oke, boleh kita run. Nah, hasil penjumlahan dari 5 dan 2 adalah 7. Ya, gampang ya. Lalu kita bisa bikin penjumlahan. Kita copy aja dari sini. Nah, kita di sini kita kurang aja di sini. Nah, di sini bedanya di sini kita akan belajar apa bedanya print dan print line ya di sini. Kalau print dia akan memprint semuanya ke samping. Ya, tapi jika kita menggunakan di sini print line, print ln, ya kita run. Print ln-nya di sini. Print line, maka dia akan ke bawah. Oke. Hasil salah. Pengurangan. Oke, hasil pengurangan dari 5 dan 2 adalah 3. Oke. Bagian kita coba dengan perkalian. Nah, kali ini kita akan coba dengan hal yang baru. Kita buat variabel dulu. Jadi misal kita bikin file result di sini, lalu sama dengan angka pertama dikali dengan bintang ya di sini ya, angka kedua. Oke, jadi di sini kita print line-nya kita ganti aja seperti ini. Karena hasilnya sudah kita tampung di result, jadi hasil perkalian dari angka pertama dan angka kedua adalah yang tadinya kita di sini harus
manual di sini kita tulis di sini ya. Tapi kita singkat menjadi $result. Ya. Kita run. Kita lihat ya, hasil perkalian dari 5 dan 2 adalah 10. Oke, terakhir kita copy aja dari sini. Ya, pembagian. Nah, kita dari sini juga belajar bahwa di Kotlin itu punya seperti ini ya. Ini tidak boleh ya, di dalam satu function tidak boleh ada yang sama. Ya, jadi kita harus bedakan, misal ya tadinya result, di sini harusnya hasil. Ya, variabel itu tidak boleh ada yang sama. Di sini kita bagi aja hasil pembagian dari angka pertama dan angka kedua. Iya, kita ganti dulu. Ini karena kenapa masih 10? Ini karena dia masih result ya. Kita ganti jadi hasil. Kita run. Nah, oke. Angka pertama dibagi angka kedua adalah 2. Nah, seperti ini harusnya 2 koma ya. Tapi karena ini adalah integer, maka dia akan menampilkan hanya angka 2. Kita ingin menampilkan dengan komanya, maka kita ganti ini menjadi to float misal. Ya, jadi di sini sudah terganti. Hasil pembagian dari 5 dan 2 adalah 2,5. Oke, selanjutnya kita akan berkenalan dengan increment dan decrement. Increment adalah penambahan angka pada value sebelumnya. Sedangkan decrement sebaliknya, yaitu adalah pengurangan angka pada value sebelumnya. Increment memiliki simbol plus plus, nah, yang ini. Lalu decrement memiliki simbol minus minus. Ya, supaya lebih paham, kita langsung coba aja. Misal kita bikin sebuah variabel di sini. Angka pertama sama dengan 10. Ya, lalu kita bikin sebuah variabel hasil di sini. Hasil sama dengan angka pertama plus plus. Ya. Oke, kita print. Kita print di sini angka pertama. Ya. Angka pertama yang tadinya hasilnya adalah 10, jika kita tambahkan plus plus di sini, akan berapa hasilnya? Ya, hasilnya menjadi 11. Ya. Coba kita tambahkan lagi di sini var angka kedua sama dengan 10 lagi. Lalu kita di sini file jumlah sama dengan angka kedua minus minus. Lalu di sini kita print line angka kedua. Ya, angka kedua yang tadinya nilainya 10 juga, jika kita kasih minus minus atau decrement menjadi 9. Jadi kita di sini ada 9, ada 11 dan ada angka 9. Oke, kita selanjutnya akan berkenalan dengan logika operator. Logika operator di Kotlin memiliki 3 simbol, yaitu ada 3 ya, ada AND, ada OR, ada NOT. Ya, AND di sini memiliki simbol dan. Lalu OR di sini memiliki simbol garis tegak lurus, ada 2. Lalu NOT itu adalah tanda seru. Ya, jadi seperti itu. Supaya lebih paham, kita langsung aja ke contohnya. Di sini saya sudah membuat 3 variabel. Ya, angka pertama adalah angka kedua, lalu angka pertama memiliki nilai 2, lalu angka kedua memiliki nilai 4, dan angka ketiga memiliki nilai 6. Ya, kita di sini memiliki kondisi ya. Di sini kondisi pertama, kondisi 1,
dan di sini adalah kondisi 2. Ya, kita lihat di sini. Kita baca kondisi pertama di sini. Ya, kita menggunakan if. Ya, cara membacanya adalah jika angka pertama lebih kecil dari angka kedua. Kita lihat angka pertama adalah 2, lalu lebih kecil dari angka kedua. Angka kedua adalah nilainya 4. Jadi 2 lebih kecil dari 4. Ya. Oh ya, dan hasil dari logika operator ini bersifat boolean. Jadi dia jawaban itu dia hanya mencari dia ini true, ya, true atau false. Ya. Seperti itu. Nah, angka pertama adalah 2, lalu angka kedua adalah 4. Jika 2 lebih kecil dari 4, ya, berarti dia benar. Berarti if yang di sini, ya, yang kondisi pertama ini dia tuh benar. Ya, dia untuk yang di sini dan di sini ya, dan angka kedua, ya, angka kedua di sini ada 4, ya, kita tulis di sini 4 jika lebih kecil dari angka ketiga dan 6, ya, berarti 4 lebih kecil dari 6, ya, berarti dia benar, ya, berarti di sini juga dia benar. Maka jika hasilnya adalah benar dan benar, ya, pada operator dan di sini, ya, jika kondisi pertama dan kondisi kedua ini benar, maka hasilnya adalah benar. Ya. Jadi gitu. Nah, bagaimana kita langsung ke kondisi kedua, kita memakai simbol, ya, simbol or atau, ya. Atau jadi misal tadi ya, angka pertama lebih kecil dari angka kedua atau angka kedua lebih kecil dari angka ketiga. Ya, jadi kalau kondisi pertama ini dua-duanya harus benar. Jika kita ingin menghasilkan hasil yang benar, maka yang ini harus benar dan yang ini harus benar. Ya, berbeda dengan kondisi yang kedua. Ya. Jika yang ini benar, ya, lalu yang ini salah, ya, maka dia tetap bisa dikatakan benar karena di sini dia bersifat or atau, ya. Jadi jika kondisi pertama ini benar atau kondisi kedua ini benar, ya jadi salah satu saja. Jadi dia hanya membutuhkan salah satu dari variabel ini, dari operasi ini, dari ini. Dia hanya membutuhkan salah satu saja yang benar, maka hasilnya sudah benar. Sedangkan kondisi pertama dia membutuhkan semuanya, semua yang di sini kita kan punya 2 di sini, berarti semua yang ada di sini dan di sini semuanya harus benar jika ingin menghasilkan sebuah angka yang benar. Coba kita run ya. Di sini. Ya, yang pertama adalah benar, lalu yang kedua adalah benar. Nah, jika kita ganti di sini simbolnya menjadi besar, ya, angka pertama lebih besar dari kedua, yaitu hasilnya salah ya. 2 tidak lebih besar dari 4. Kita run. Nah, hasilnya salah. Nah, kalau kita juga ganti dia di sini juga, ya, angkanya lebih besar juga. Kita run. Nah, untuk kondisi kedua dia tetap benar karena kita memakai di sini adalah or. Ya. Oke. Nah, untuk yang terakhir adalah not. Tadi kita balikan aja ke kecil, ini juga lebih kecil. Nah, kita tambahkan di sini misal sama angka not. Dan yang terakhir untuk penggunaan kata not di sini atau tanda seru. Jadi jika kita menambahkan tanda seru, maka dia memiliki hasil yang kebalikannya. Jika tadi di sini benar, misalnya dia menjadi salah atau kebalikannya. Oke, selanjutnya kita akan mengenal reminder.
Apa itu reminder? Reminder atau pada bahasa pemrograman lain bisa dibilang sebagai modulus adalah sisa bagi dari hasil pembagian dua variabel. Ya, reminder ini menggunakan simbol persen. Ya, langsung saja kita beri contoh. Kita memiliki dua variabel. Pertama, variabel angka pertama yang isinya adalah 8, lalu variabel angka kedua yang isinya adalah 3. Ya. Langsung saja kita coba kita print line. Hasil sisa bagi. Sorry, kita belum memakai petik 2. Sisa hasil bagi dari angka pertama dan angka kedua adalah, di sini kita pakai dolar lalu kurawal angka pertama persen angka kedua. Oke, kita run. Nah, sisa hasil bagi dari 8 dan 3 adalah 2 karena 8 dibagi 3 adalah 3 dikali 2 adalah 6, nah, memiliki sisa 2. Jadi sisa hasil bagi dari 8 dan 3 adalah 2. Jadi remindernya adalah 2. Oke, sekarang kita akan membahas sebuah if-else di Kotlin. Apa itu if-else? If-else adalah percabangan, bisa digambarkan sebagai percabangan dalam memilih sebuah pilihan. Sebelumnya kita sudah menyinggung masalah if-else di logika operator sini. Kita sudah memakai if-else di sini. Sebenarnya sama saja, ya. Misal kita memiliki variabel angka pertama 5, lalu kita memiliki variabel angka kedua 10. Ya, kita kasih if, kita kasih kondisi. Ya, cara membaca adalah jika, ya, jika angka pertama itu lebih besar, misal ya, kita kasih lebih besar dari angka kedua, ya. Nah, jika angka pertama lebih besar dari angka kedua, maka print benar. Tapi jika angka pertama itu tidak lebih besar dari angka kedua, maka kita kasih else di sini, ya. Kita kasih kurung awal, maka kita print, ya, salah. Ya. Kira-kira kita akan run, kira-kira hasilnya seperti apa? Ya, hasilnya adalah salah. Ya, karena angka pertama itu 5 lebih besar dari angka 10, maka jawabannya adalah salah. Coba kita rubah ini menjadi lebih kecil. Angka pertama lebih kecil dari angka kedua. Kita run. Nah, maka hasilnya adalah benar. Jadi gampang ya, cara membacanya adalah jika bla 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 kondisinya seperti apa, lalu jika angka pertama lebih kecil sama dengan, maka perintahnya apa, lalu setelah itu jika salah, ya, jika else, jika ini kondisi pertama itu tidak terpenuhi, maka dia akan melakukan perintah yang kedua. Oke, kita akan belajar conditional operator. Conditional operator itu adalah variabel yang memiliki pengembalian atau hasil sebuah boolean. Ya, boolean seperti yang kita sudah singgung sebelumnya hanya memiliki true atau false. Ya. Dan sebenarnya conditional operator ini sudah kita singgung sebelumnya, sudah kita sering pakai juga, ya. Di sini ada lebih besar, lebih kecil, ini adalah sama dengan.
Nah, di sini juga kita sudah belajar sebelumnya ya, ada not di sini, ada tanda seru, berarti ini tidak sama dengan artinya. Tidak sama dengan. Lalu di sini adalah lebih besar sama dengan dan lebih kecil sama dengan. Ya. Kita beri contoh aja langsung. Kita buat sebuah variabel. Angka pertama sama dengan 10 misal, lalu kita buat variabel satu lagi, angka kedua sama dengan 8 ya. Oke, kita print line angka pertama lebih besar dari angka kedua ya. Oke, kita copy aja besar, di sini kecil, kita copy yang banyak dulu, besar, kecil, sama dengan, tidak sama dengan, lalu lebih besar sama dengan, sama dengannya 1, lebih kecil sama dengan, oke udah. Oke, kita run aja. Nah, oke, di sini nilainya true, false ya. Di sini jika kita lihat di print line yang pertama, angka pertama lebih besar dari angka kedua, maka jawabannya adalah true, benar. Dan yang kedua, angka pertama lebih kecil dari angka kedua, salah, false. Lalu angka pertama sama dengan angka kedua, salah. Angka pertama tidak sama dengan angka kedua, benar. Lalu angka pertama lebih besar sama dengan angka kedua, betul. Lalu angka pertama lebih kecil dari angka kedua, salah. Ya, seperti itu aja, sangat simple. Ya, semoga bisa dipahami. Oke, kita akan belajar sebuah looping di Kotlin. Kita membuat for loop. Apa sih itu for loop? For loop adalah perulangan dengan kata kunci for pada pemrograman Kotlin. Langsung saja pada contohnya. Kita membuat loop di sini menggunakan for. Lalu kita kasih nama variabel, tidak membutuhkan file atau var. Oh iya, kita akan di sini membuat sebuah logika simple untuk mencari bilangan genap dan ganjil dari angka 1 sampai dari 0 sampai 100. Ya, di sini kita kasih ya for. Kita loop dulu for. Di sini kita kasih nama variabel, misal x di sini. Nah, setelah for kita tulis apa yang mau di looping. X di sini in 0 titik 100. Ya. Lalu kita kasih di sini pengkondisian ya, if di sini misal kita kasih if untuk mencari bilangan ganjil atau genap ya, di sini if kita memakai reminder. Jadi jika x ini bilangan x di sini 0 sampai 1 sini, jika dia dibagi 2 hasilnya 0, maka print $x $x adalah bilangan genap. Nah, dan jika if else di sini kita tambahkan if else jika di sini x di reminder 2. Nah, kita sudah belajar di sini tanda seru sama dengan adalah tidak sama dengan 0. Maka
Dia kita tulis print line angka X adalah bilangan ganjil. Oke, kita coba run di sini. Nah, sudah terbuat ya. Jadi dari 0, di sini 0 adalah bilangan genap. Ya, dan 1 adalah bilangan ganjil dan seterusnya sampai 100. Ya. Jadi di sini kita looping dulu. Pertama kita looping 0 sampai 100. Lalu kita kasih kondisi. Ya, kita kasih kondisi di sini untuk mencari bilangan genap atau ganjil. Ya. Seperti itu. Oke, kali ini kita akan membahas tentang while loop. Sama seperti for loop, while loop ini adalah pengulangan. Dan untuk lebih detailnya, mari kita langsung ke misalnya aja ya. Permisalan kita punya variabel di sini, variabel perhitungan. Dia isinya 11. Lalu kita buat sebuah while di sini. Nah, while ini akan terus bekerja jika kondisi di dalam while ini ya ini bersifat true ya. Ingat ya, jadi while di sini hanya ada hasil true or false kayak gitu. Jadi dia jika 11 ini dari perhitungan ini nilainya true, maka dia akan terus melakukan pengulangan ya. Misal kita hapus dulu ini. Kita run, kita coba run. Nah, di sini dia terus ya, benar 11 lebih besar dari 5 dan dia terus looping di sini. Ya, kita stop aja. Kita stop aja di sini. Nah, lalu karena dia akan terus melakukan perulangan jika nilai di dalam sini benar, maka kita coba kemarin waktu itu kita sudah belajar tentang increment dan decrement, maka kita kasih perhitungan ini, perhitungan di sini kita kasih decrement. Ya, maka hitungan ini dia akan mundur gitu. Dan dia terus melooping, dia melooping dengan hitungan mundur dari 11 ke bawah sampai nilainya tuh false. Ya, kita coba kita run. Nah, jadi gitu. Jadi benar 11 ya kan di sini perhitungan misal 11 lebih besar daripada 5 ya kan. Terus karena kita kasih decrement di sini berarti dia ngurangin 1 jadi 10, dia masih lebih besar, 9 juga masih lebih besar daripada 5, 8 juga, 7 juga, 6 juga, 5 juga sampai 5 karena di sini kan lebih besar sama dengan. Jika kita hapus sama dengannya maka dia berakhir di 6 ya. Gitu. Jadi setelah nilai kondisi dalam sini false, maka while tersebut jika sudah bernilai false ya, kondisi dalam sini, maka while tersebut akan berhenti melakukan perulangan. Oke, selanjutnya kita berkenalan kembali dengan do while loop. Apa itu do while loop? Do while loop adalah pengulangan yang dia akan tetap melakukan minimal sekali pengulangan walaupun pengulangan tersebut tidak termasuk di dalam kondisi while. Ya, sebelumnya kita kan sudah membahas tentang while. Sebenarnya do while ini mirip ya, mereka saling mirip. Kita langsung aja ke contohnya. Saya sudah bikin sebuah variabel perhitungan di sini yang isinya 10. Di sini kita melakukan do ya, kita melakukan do di sini, do print line angka. Nah, kita sudah karena kan tadi sudah perhitungan 10, kita ingin mengulang variabel perhitungan ini dengan melakukan decrement atau penurunan angka. Jadi dia akan mengulangi 10, 9 dan seterusnya. Sampai mana? Ya, sampai nilai itu, ya, sampai perhitungan itu, ya dia akan tetap ngeprint seperti tadi while kita yang sudah kita bahas sebelumnya, dia akan tetap ngeprint, ya, dia akan tetap ngeprint ketika nilai itu bersifat true, ya. True-nya bagaimana? Nah, true-nya bagaimana? Kondisi true sudah kita jelaskan di sini,
Ya, kondisi true adalah ketika perhitungan ya, angka 10 ini masih lebih besar dari 5. Ya, jika angka 10 ini masih besar dari 5, variabel perhitungan ini masih masih lebih besar dari 5, maka dia akan tetap melakukan pengulangan. Ya, karena kita sudah menambahkan di sini dekremen, ya, karena kita sudah menambahkan di sini dekremen, maka dia akan berhenti di hitungan kelima. Oke, kita run ya. Kita coba run di sini. Kita print line juga di sini. Ya. Oke. Jadi kita sudah hasilnya sudah ada di sini. Jadi di sini ada angka 10, 9, 8. Nah, dia melakukan perhitungan ini ya. Dia melakukan program yang ini ya, codingan yang ini. Dia melakukan looping yang ini, perhitungan decrement, dikurangin 1 semua, 10, 9, 8, 7, 6, dan 5. Nah, ketika dia sudah bertemu, jika sudah pada akhir nilai true di sini ya, dan selesai, dan ketika nilainya false, maka dia akan selesai angka 4 ya, angka 4 karena setelah 5, 4 itu out of range. Ya, karena kita sudah melakukan kondisi di sini, kita sudah mendeklarasikan kondisi bahwa nilai true ya di while ini adalah perhitungan yang nilainya di atas 5. Jika perhitungan di bawah 5, maka nilainya false. Maka pengulangan tersebut berhenti, kita hentikan. Nah, apa jadinya jika perhitungan ini kita rubah menjadi angka yang lebih kecil? Nah, ini yang membedakan while loop biasa dengan do while loop. Oke, kita run. Nah, oke, di sini. Nah, jadi di sini angka 4. Kenapa di sini ada angka 4? Karena dia melakukan print line yang ini. Ya. Jadi dia hanya melakukan yang di sini. Dia melakukan di sini. Nah, karena nilainya sudah false, ya. Karena nilainya sudah false, ya, maka dia sudah langsung berhenti di sini. Selesai. Angka 3 out of range, ya. Jadi itu yang membedakan antara while loop dengan do while loop. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang when expression. When expression adalah salah satu perjapangan yang ada di dalam Kotlin. Ya, untuk permisalan kali ini kita akan mencoba menggabungkan when expression dengan readline. Ya, jika teman masih ingat, kita waktu itu belajar tentang readline. Ya, readline itu untuk menampung input yang nanti akan ditanya setelah kita run. Ya, oke, kita mulai. Mungkin kita bikin print line dulu seperti ini. Ya, kita bikin aplikasi tebak-tebak umur ya. Nah, kita print line. Jika saya sekarang berumur 10 tahun, nah 10 tahun yang akan datang, saya berumur. Nah, kita akan bermain tebak-tebakan umur. Maka kita tampung jawaban, kita bikin variabel jawaban sama dengan readline to integer. Ya, kita memastikan aja readline itu bersifat nanti di-convert menjadi integer. Ya kan kemarin kita juga waktu itu kita sudah belajar tentang convert data ya. Jadi kita taruh dia to integer. Nah, lalu when expression, nah kita tambahkan di sini when ya ketika jawaban ini, ketika dari inputan ini, ya ketika inputan ini, ketika orang menginput, nah, dia menginput 18, maka perintahkan dengan print Anda salah tebak umur. Ya. Nah, jika orang menjawabnya 19, maka print ya dikit lagi. Nah, jika 20 ya jawaban Anda benar. Nah, jika menjawab dia 21, nah kita print kelebihan dikit, bro, gitu kan. Nah, lalu jika ini kita bisa tulis lebih panjang, bisa 22, dan ini juga kita bisa 15 tahun, terserah kalian. Nah, tapi kita langsung di sini kita else saja ya. Jadi selain dari 4 nomor ini kita tulis, aduh jawabannya kejauhan. Jadi kalau misalnya di atas lebih dari 18, kurang dari 18 tahun seperti 15 tahun, 10 tahun,
Nah, itu terlalu jauh ya, jawabannya. Tapi ada juga kalau misalnya lebih dari 21 tahun, nah itu kan terlalu jauh jawabannya. Oke, kita langsung run aja di sini. Oke, nah saya sekarang berumur 10 tahun. Nah, 10 tahun yang akan datang saya berumur, ya, misal kita tulis di sini 10. Enter. Aduh, jawabannya kejauhan. Nah, karena 10 tidak ada di when di sini, maka dia menjalankan else, ya. Dia menjalankan yang ini. Kita run sekali lagi. Coba. Nah, saya sekarang oke, kita jawab, misal kita jawab jawabannya 19. Nah, dia menjalankan perintah yang ini ya. Nah, pokoknya seperti itu. Jadi when dia akan mencari mencari. Nah, ketika orang menjawab yang ini, maka dia akan melakukan yang ini, seperti itu. Oke, sekarang kita akan membahas tentang fungsi, ya. Kita akan membahas fungsi dengan parameter. Sebelumnya kita kita perlu ketahui bahwa fungsi itu dibagi menjadi tiga. Jika dia tidak memiliki parameter, nah, biasanya disebut itu adalah prosedur. Nah, jika ia memiliki parameter, maka ia disebut fungsi. Nah, dan jika dia memiliki pengembalian atau return, dia disebut method. Mungkin kita langsung ke permisalannya aja ya. Oke. Nah, di sini kita sudah memiliki function main, ya. Dari sebelumnya kita selalu menuliskan function ini ya, function main. Ya, saya sudah katakan sebelumnya bahwa function main ini adalah function utama dalam Kotlin. Jadi dia yang akan dijalankan oleh pemrograman. Jadi kayak gitu, function main. Lalu kita membuat sebuah function tambahan, ya. Semisal di sini kita membuat function tambah, ya. Di sini kita membuat function tambah. Lalu kita membuat sebuah parameter di dalam tambah ini ya. Ya, kita deklarasikan di sini kita punya parameter yang pertama ada nomor 1 ya. Dia tipe datanya integer ya. Kita harus jelaskan di sini. Ya, lalu kita ada di sini ada nomor 2 ya, tipe datanya integer juga. Nah, oke. Selanjutnya kita bikinkan variabel di sini. Variabel sum ya di sini nomor 1 ditambah nomor 2. Maka lalu kita perintahkan dia untuk print line sum. Ya. Bagaimana menjalankan ini? Bagaimana kita mendapatkan nomor 1 dan nomor 2 ini? Ya. Kita bisa panggil dia di function main. Ya. Kita tinggal kayak seperti ini, tambah. Ya, lalu sebentar. Nah, jika kita tuliskan tambah, di sini sudah ada nih. Di sini sudah tertulis, ini ada fungsi. Lalu dia sudah menjelaskan di sini ada parameter di sini. Ada parameter nomor 1 ya tipe data integer dan nomor 2 tipe data integer. Nah, kita bisa klik yang ini, enter. Nah, kita tinggal di sini dia juga udah mengingatkan bahwa function tambah ini ya. Function tambah ini dia membutuhkan dua parameter yaitu nomor 1 dan nomor 2. Kita tinggal tuliskan aja, misal kita tuliskan 2. Nah, dia langsung yang pertama ya, dia langsung mengisi untuk nomor 1 ya, untuk yang pertama. Lalu di sini kita koma. Nah, koma dia langsung ngisi nomor yang kedua. Setiga. Nah, dari sini ya, kita sudah menambahkan kita sudah mendeklarasikan parameter untuk function tambah. Ya. Nah, oke. Ini sudah function tambah. Lalu kita berikan contoh lagi satu lagi untuk function misal kita ingin menghitung luas segitiga ya. Nah, di sini kita punya parameter namanya tinggi dan alas, ya sama integer juga. Lalu di sini kita bikin sebuah variabel hitung luas, ya. Ini adalah rumus mencari luas segitiga ya. Tinggi kali alas bagi 2. Nah, sama seperti juga kita bisa panggil function ini di dalam main. Lalu kita tuliskan aja luas. Nah,
kita tulis saja luas, sudah ada autocomplete di dalamnya. Dan sudah dijelaskan juga di sini bahwa function segitiga memiliki dua parameter, yaitu parameter tinggi dan parameter alas. Ya, kita enter aja di sini. Nah, dia sudah langsung mengingatkan lagi untuk diisi parameternya. Misal kita isi di sini ada 10, nah lalu koma. Nah, dia langsung mengisi untuk parameter tinggi di sini. Lalu di sini misal kita tulis 5. Oke, kita bisa run. Oke, jadi di sini sudah ya. Jadi di sini nomor 1 dan nomor 2 sudah kita isi di function main ya. Jadi sum nomor 1 dan nomor 2, 2 ditambah 3 adalah 5. Lalu function yang kedua ya, function yang luas segitiga adalah 10 dikali alas 5 dibagi 2 yang hasilnya 25. Ya, pada fungsi selanjutnya yaitu fungsi dengan return type. Tadi sempat kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Ini mirip seperti fungsi dengan parameter. Nah, di sini juga kita sudah membuat beberapa function ya. Di sini ada perkalian. Ini berapa metode ya, kalau ini ada return berarti kita bisa panggil ini menjadi metode ya. Jadi ada function perkalian yang ada parameternya, angka pertama integer, angka kedua integer, lalu di sini kita deklarasikan bahwa return ini bersifat integer juga. Lalu kita bikin sebuah variabel hasil, yaitu angka kedua dikali angka pertama. Ya, di dalam sini lalu return hasil. Nah, baru kita bisa perintahkan di function main untuk print line ya. Print line si perkalian ini, function perkalian, metode perkalian ini dengan melakukan ya misalnya seperti ini. Kita hapus dulu ya. Jadi kita lakukan print line perkalian. Nah, di sini seperti biasa dia sudah ada di sini. Sudah ada pengingat bahwa dia memiliki dua parameter. Kita enter. Nah, di sini juga diingatkan, misal 6, angka pertama 6 dan angka keduanya adalah 2. Nah, dia sudah bisa ngeprint untuk perkalian. Lalu kita juga bisa seperti ini di function main ya, karena di sini juga kita ada angka bagi ya di sini. Angka bagi memiliki parameter, hanya memiliki satu parameter dengan return. Ya. Nah, kita bisa buat seperti ini di main, di function main. Kita bikin variabel pembagian, yaitu perkalian. Ya. Perkalian 13 dikali 2. Ya, atau terlalu besar, mungkin kita kecilin aja. Misal 5 kali 2. Nah, dibagi di sini. Ya, dibagi. Nah, kita panggil lagi function bagi. Ya, angka bagi di sini, angka bagi. Ya, di sini misal kita tulis ulang aja, angka bagi. Nah, dia langsung meminta parameternya. Parameternya berapa? Misalnya dibagi 1. Ya, angka baginya 1. Baru print line pembagian. Ya. Dan di sini juga kita membuat sebuah function hello world. World tanpa parameter dan tanpa pengembalian. Ya, bisa hello world, kita di sini print halo. Ya. Kita jalankan saja. Di sini ya. Jadi di sini sudah ada 12 ya, karena 6 kali 2 ya, penilaian perkalian. Lalu di sini kita sudah mencoba membuat sebuah variabel perkalian di sini. Pembagian yang di dalamnya memanggil function perkalian dibagi dengan function angka bagi. Ya, 5 dikali 2 terus dibagi 1 hasilnya 10. Lalu tadi ada hello world print halo. Ya, seperti itu. Oke, kita di sini akan membuat dan belajar tentang kelas dan objek.
Kita akan membuat sebuah kelas dan objek mengenai rumah, ya, mengenai rumah. Eh, di sini kita sudah membuat kelas, ya, kelas rumah. Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi, fungsi memiliki parameter, maka kelas kita sebut bukan parameter melainkan properties. Jadi di sini kelas rumah memiliki properties tipe, harga, tahun bangunan, dan pemilik. Ya, di sini juga kita jelaskan dia variabel var atau val bisa di sini. Nah, lalu kita juga menginisialisasikan kelas rumah, ya, di sini dengan init lalu dis. Nah, dis ini untuk kelas ya. Nah, di sini kalau kita klik disnya, yang nyala adalah rumah, ya, karena kita bisa memanggil kelasnya dengan dis. Nah, di sini ada dis.type, harga dan segala macam. Ya. Kenapa ada ini? Karena Kotlin menginginkan kita untuk selalu menggunakan properties untuk mengakses satu set kelas. Jadi jika kita ingin membuat objek baru, kita tidak harus membuat kelas baru gitu. Karena jika tipenya sama saja, maksudnya propertiesnya sama aja, ya udah kita pakai gini aja seperti itu. Oke, kita mulai. Mungkin kita bisa buat contoh objeknya di sini. Saya sudah sediakan di sini. Kita membuat variabel rumah, ya. Yang di dalamnya di sini ada rumah. Ya, kita panggil kelasnya dari sini. Rumah. Nah, seperti biasa, coba ya kita tulis ulang, bisa kita di sini kita panggil nah rumah. Nah, dalam sini kita bisa langsung tipe, misal di sini. Sorry. Tipe di sini adalah misal. Nah, seperti ini. Saya lupa tadi menggunakan string karena tipe datanya adalah tipe di sini memiliki tipe data string. Lalu di sini harga. Nah, di sini double kita ganti jadi integer aja ya, misal. Lalu koma di sini kita bisa ganti misal harganya 1 2 3 100 juta. Satu lagi deh. Ya, biar terkesan mahal. Tahun pembangunannya di sini misal 2019. Nah, dia otomatis ya di sini langsung membaca properties. Lalu yang terakhir, nah kita yang mengisi penulis pemilik bernama Musalim. Oh sorry, pemilik tipe datanya string ya, saya lupa. Oke, lalu kita print aja langsung di sini, print line rumah. Rumah si pemilik ini, lalu kita panggil nama pemilik, tahun bangunan, daftar harga, dan tipe rumah. Kita bisa jalankan, kita bisa run. Nah, rumah Musalim, tahun pembangunan 2019 dengan harga 100 juta tipe mewah. Ya, seperti itu. Kita juga bisa membuat kelas objek baru, ya. Misal di sini kita, tapi tidak bisa ya, tidak bisa dengan nama yang sama. Misal kita di sini toko ya. Sini misal menengah, tipenya menengah. Harganya misal 90 juta lah ya. Oke. Lalu di sini bisa 2021, namanya Budi. Nah, kita bisa print di sini. Print line. Di sini toko. Nah, di sini juga kita rubah ya di sini ya. Di sini nih menjadi toko. Juga toko. Karena kita sudah menginisialisasi dia. Contoh seperti kita toko dot. Nah, di sini sudah terlihat nih.
Kita mau panggil apa? Coba kita run. Nah, toko Budi tahun pembangunan 2012 dengan harga 90. Oh, ternyata harganya 9 juta ya. 9 juta tipe menengah. Ya, itu adalah cara membuat kelas dan membuat sebuah objek di Kotlin. Oke, berlanjut kita akan belajar mengenai OOP. Sebelumnya kita sudah membahas OOP, bagaimana cara menulis kelas. Lalu sekarang kita belajar tentang inherit atau turunan pewarisan. Jadi kita akan membuat kelas animal dan kelas kucing yang merupakan inherit dari animal. Oke, pertama-tama kita akan membuat sebuah open class yang bernama animal. Animal ini memiliki 3 variabel ya. Di sini ada name, ya, tipe data string, color tipe data string, lalu jumlah kaki tipe data integer. Jadi kita ibaratkan bahwa setiap animal itu, semua animal itu punya 3 komponen ini ya. Kecuali ikan ya, karena ikan tidak memiliki kaki. Lalu kita membuat konstruktor. Ya, di sini konstruktor. Nah, kita buat parameter juga di sini. Di dalam konstruktor kita bikin parameter bahwa ada di sini name, parameternya ada name, lalu di sini ada color dan ada jumlah kaki. Lalu kita inisialisasikan juga di sini kalau this ya. This di sini ya. This yang dimaksud adalah animal. That color, color di sini dia adalah color yang parameter yang ada di sini ya, dan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah kelas ya. Kita membuat sebuah kelas ya. Kelas namanya kucing. Nah, inherit, kita akan melakukan inherit menurut, jadi kucing ini dia akan mendapat warisan sifat dari animal. Nah, inherit ini memiliki simbol titik 2. Lalu kita tambah setelah kita bikin kelas tadi, kita tuliskan animal di sini. Oke. Nah, ini sudah jadi, kelas ini sudah jadi. Lalu kita akan mencoba membuat sebuah objek. Pertama kita membuat sebuah objek, membuat apa? Di sini animal, ya, membuat objek dengan variabel animal. Nah, kita mengakses kelas animal ini ya, yang paling atas ini, yang memiliki ya parameter, atribut ya. Kalau di sini namanya atribut, namanya ayam. Nah, di sini ada ayam, ada hijau, ada jumlah kaki di sini. Ya, kita akan mencoba print line jumlah kaki ayam. Lalu kita coba lagi. Nah, ini kan animal. Ini kita memanggil kelas utamanya. Nah, kita akan coba memanggil kelas dari inheritnya ya, dari turunannya, yaitu kucing. Kita bikin variabel di sini, kita bikin objek baru. Nah, terus kita ngambil kelas kucing di sini. Ya, kalau di sini kan kita mengambil kelas dari animal ya, dari yang di sini ya. Nah, kita bikin variabel kucing di sini, kita mengambil dari kelas kucing. Yang di mana kelas kucing di sini sudah mendapatkan inherit ya, inherit kepada animal ya. Jadi isi dari kucing ini ya, ini sama seperti animal. Ya. Contoh kita tulis di sini kita bisa tuliskan misal kucing ya. Di sini atributnya name, atribut name-nya kita apa, bisa di sini. Terus color-nya apa, jumlah kakinya berapa. Nah, kita bisa print juga di sini ya. Print nama kucing, misal name, nama kucing. Nah, ini lalu warnanya di sini kita pakai $. Di sini kucing ya, dot. Kita mau ngambil value dari atribut color ya. Lalu di sini jumlah kakinya.
Sini ada kucing dot jumlah kaki. Oke, kita akan coba run. Ya, di sini kita sudah dari objek yang pertama, dari animal kita hanya print line, kita meminta jumlah kakinya saja. Ya, lalu kita membuat objek baru yaitu kucing. Ya, kucing namanya sudah kita kasih tahu namanya ini, warnanya ini, jumlah kaki ini. Jadi sudah bisa di print bahwa nama kucingnya Persia, warnanya putih, jumlah kakinya 7. Sebenarnya tidak mungkin ya, ini 4 ya seharusnya ya. Oke, ini jumlah kakinya 4. Oke, ini adalah OOP tentang inherit. Ya, pada kali ini kita akan membuat sebuah kelas dan objek dengan OOP, dengan menggunakan OOP, overloading constructor pada kelas kendaraan. Ya, jadi fungsinya apa sih sebenarnya overloading constructor ini? Jadi overloading constructor ini berfungsi jika kita memiliki sebuah kelas, ya, seperti yang kita bahas sebelumnya di animal, kan kita memiliki satu kelas dan kelas ini memiliki variabel ya. Di sini ada name, color, dan jumlah kaki, ya. Tapi semisal yang tadi saya katakan bahwa semua animal punya nama, semua animal punya warna, tapi tidak semua animal punya kaki. Ya, contohnya ikan. Nah, makanya ada di sini overloading constructor. Sama seperti kendaraan, ya di sini kita punya kelas kendaraan. Di sini kita sudah set propertiesnya ya. Properties ini ada nama, roda, sayap, dan warna. Ya. Sama juga seperti di animal, kendaraan juga seperti itu. Setiap kendaraan punya nama, punya roda, tapi tidak semua kendaraan punya sayap. Seperti mobil, motor, mereka tidak punya sayap. Nah, juga warna, mereka punya kendaraan mereka pasti punya warna. Nah, di sini kita bikin konstruktor ya seperti biasa. Kita inisialisasikan juga di sini ya. Di sini kelas kendaraan ya, kelas kendaraan yang nama di sini parameternya yang ini, roda, sayap, dan lain. Nah, ini kan yang full. Nah, ini kan konstruktor utamanya. Ya. Ini konstruktor utama. Nah, untuk membuat overloading konstruktor, kita membuat konstruktor baru. Nah, di sini hanya ada nama, warna, dan roda. Tidak tanpa ada sayap. Ya, di sini. Sama di sini kita bikin konstruktor, kita inisialisasikan juga di sini. Sama. Nah, lalu kita bisa bikin lagi, ya. Kita bisa bikin lagi konstruktor baru, ya, yang isinya adalah nama, warna, dan sayap. Ya. Sama kita inisialisasikan juga di sini sama. Lalu yang terakhir di sini ada konstruktor yang hanya memiliki nama dan warna. Ya. Sama juga kita inisialisasikan juga di sini. Ya. Nah, di sini kita bikin pasti ada function main di sini. Misal kita bikin variabel beca di sini, variabel beca, ya mengambil kelas kendaraan, ya kendaraan memiliki atribut beca hitam, ya hanya nama dan warna, tanpa harus mengisi tanpa beca hanya memiliki tadi ya nama dan warna, tanpa harus mengisi roda dan sayap, ya. Sama seperti di sini ada Garuda Air pesawat misalnya. Ya di sini. Bisa kendaraan namanya pesawat. Nah, di sini warnanya hitam. Nah, di sini memiliki roda 3 atau misal lebih ya, misal di sini roda bertipe string. Oh, tipenya string. So, roda di sini ada 12 ya. 12. Oke. Nah, kita membuat objek baru. Misal kita ingin membuat roket ya.
Objek baru kita bikin for rocket, ya sama dengan ya dia masuk di kendaraan, di kelas kendaraan. Rocket memiliki, kita lihat di sini. Nah, roket di sini. Nah, di sini mungkin roket punya nama, warna dan sayap. Ya. Bisa kita pakai misal namanya roket ya. Di sini lalu bisa langsung menebak warnanya putih ya, misalnya putih. Lalu di sini sayap ya, tipenya integer, berarti kita nggak boleh pakai ini ya, kita misal sayapnya 2. Yang adalah langsung berubah jadi sayap. Ya, ini sudah menjadi kita sudah melakukan sebuah OOP overloading constructor untuk membuat kelas yang atributnya tidak kita pakai semua ya. Sorry, bukan properties yang di sini kita tidak pakai semua, tapi hanya beberapa yang kita pakai. Oke, kali ini kita akan membahas tentang OOP lagi, tentang interface. Jadi di sini kita sudah membuat sebuah kelas, ini interface ya, sebuah interface. Interface adalah kelas yang tidak memiliki body. Jadi interface ini ya isinya kita bisa isi dengan misal dengan function. Ya, bagaimana cara pakainya? Kita bisa tulis di sini, kita bisa membuat kelas. Misal kita tulis di sini kelas phone ya, misal di sini phone. Lalu kita memakai OP di sini dengan OP inherit yang sudah kita bahas sebelumnya ya, titik 2 ini. Lalu kita panggil input handler di sini. Ya, lalu kita pakai kurang awal enter. Nah, input handler ini, nah di sini kelas fontnya merah ya. Kita tinggal klik aja fontnya ini, option enter. Lalu di sini kenapa merah? Karena di sini dia mendeteksi bahwa input handler ini memiliki beberapa function. Ya kita harus member function itu kita harus panggil, kita masukkan ke kelas font karena dia sudah di inherit. Ya. Jadi kita harus member, kita enter. Nah, di sini sudah kelihatan kan? Member di sini, member si input handler ini ada clicked, ada double click, ada single click ya. Kita langsung Command A aja atau Ctrl A, langsung oke. Ya, sudah langsung terbuat di sini. Ya. Sudah langsung di sini terbuat semua di sini. Mungkin kita bisa membuat print line simple aja ya. Di sini misal clicked. Terus di sini double klik, lalu di sini kita bisa tulis misal print line single click. Nah, oke. Sudah seperti ini. Nah, kita juga lalu di function main kita bisa panggil dia. Kita bikin variabel ya, atau file aja. Var aja mungkin kita bikin font sama dengan ya font ini. Nah, sudah ada di sini ya class object di sini. Ya. Nah, kita bisa ambil dari font ini misal font dot. Nah, di sini sudah ada ya, sudah ada clicked, double click, single click ya. Kita bisa misal kita ambil si clicked sama misal kita tambah lagi font, kita ambil lagi data di sini dari double click. Nah, coba kita run. Nah, jadi kita setelah kita membuat input handler tadi ya, interface tadi, nah kita bisa manggil dia. Nah, misal di sini ada variabel font,
ya mengambil kelas font, ya font yang memiliki input handler. Nah, 3 ini. Nah, kita bisa panggil, kita bisa ambil value-nya, ya. Jadi di sini ada font.clicked yang isinya adalah tadi kita bikin line clicked di sini. Lalu kita ambil font lagi, double klik ya, double klik di sini, line adalah double klik. Oke, mungkin itu saja mengenai OOP interface. Oke, pada materi kita yang terakhir ini, sebagai penutup, kita akan mempelajari tentang input dan output pada Kotlin. Ya, saya sudah membuat sebuah project simple tentang input dan output pada Kotlin. Di sini kita memiliki aplikasi app read write, ya. Jadi kita running aja, ya. Kita running saja. Nah, di sini function main di sini langsung kita memanggil function menu di sini. Apa sih isinya function menu? Ya di sini function menu kita punya di sini ya. Ini ada enter, ya di sini enter, write, read, sama exit. Jadi di sini kita menggunakan readline, ya. Kita menggunakan readline di sini. Ya kita disuruh memilih, ya. Kita memilih 1, 2, atau 3 di sini. Ya, kita tampung di sini choice. Nah, ketika choice itu dipilih nomor 1, maka kita mengerjakan yang ini. Nah, jika choice itu menggunakan 2, memilih 2, jika kita di sini nanti inputnya 2, maka berjalan yang ini. Jika kita memilih yang 3, maka berjalan yang ini. Ya, ini kita menggunakan when expression yang sudah kita pelajarin di sebelum-sebelumnya. Ya, kita sudah belajar ini. Jadi, semisal kita memilih angka 1 ya. Di sini kita tuliskan 1, kita enter. Nah, jika kita memilih angka 1, di sini kita diperintahkan untuk memprint print enter message ya. Enter message di sini. Nah, setelah enter message, nah lalu kita menampung data lagi di sini ya. Kita sudah membuat di sini sebelumnya variable message di sini. Nah, kita akan menampung message ini dengan readline. Misal kita tulis halo, saya sedang belajar Kotlin, ya di sini. Lalu ketika kita enter, ya setelah kita menampung ini, maka message ini akan diproses di write to file, ya. Mungkin kita enter di sini, kita coba enter. Oke, selesai. Program ini selesai berjalan. Nah, lalu message yang kita tadi tulis di sini itu dia akan diproses ke proses selanjutnya di write to file, ya. Oke, kita dulu. Nah, di sini ada function ya. Function write to file, ya, yang parameternya message ya di sini. Parameter message yang kita sudah isi message tadi apa di sini? Message tadi yang kita sudah isi tadi di sini. Sudah. Nah, lalu message ini akan ditampung, akan diisi ya. Kita bikin variabel di sini filewaiter. Ada sebuah program Java namanya filewaiter ya di sini ya. Bisa kita lihat nih di sini. Ini sudah bawaan dari Java. Kita bisa pakai filewaiter. Nah, di sini kita membuat file untuk menampung yang nantinya file ini untuk menampung semua message yang ada. Ya. Ya di sini kita kasih file name upReader.txt ya. Di sini lalu kita tampung lalu ditutup ya, karena tadi terakhir ditutup di sini. Oke. Kita coba running lagi ya. Kita akan mencoba untuk memilih angka 2 ya. Nah, muncul lagi ini. Lalu kita pilih, kita ingin read, kita enter. Nah, reading di sini. Nah, kita lihat di sini bahwa jika kita memilih nomor 2, maka dia akan memerintahkan kita untuk melakukan print line yang tulisannya reading. Lalu kita akan menjalankan function read from file. Ya, kita lihat di sini. Nah, di sini sudah ada read from file ya. Kita bikin variabel di sini. Variabel file reader ya, ini adalah bawaan dari Java.
Ini bisa juga dipakai di sini. Ya, file reader ini. Lalu kita tulis file name-nya apa ya. Yang tadi sudah kita buat di sini, kita samakan di sini. Nah, dia akan membaca seluruh pesan ya. Karena kita tadi menampung di app reader ini. Ya, kalau kita lihat juga sudah ada ya di sini ya. Sudah ada file di sini. Jadi dia akan membaca seluruh pesan yang ditampung di appreader.txt ini. Ya, dia akan menampung di situ. Jadi jika kita mengakses itu, jika kita memilih dua, maka dia akan menjalankan read from file, yang dimana read from file itu akan memunculkan seluruh pesan yang ada di text appreader.txt itu. Ya, di sini udah ada dua ya. Kalau kita buka filenya, ya di sini udah ada dua ya di sini. Halo, nama saya Salim. Halo, nama saya oh salah. Halo, saya sedang belajar Kotlin ya, seharusnya seperti itu. Ya, oke. Ini jika kita memilih nomor 2. Nah, lalu kita coba run lagi. Nah, kita coba memilih nomor 3 ya misal. Oke. Exiting kita lihat nomor 3 ya. Nomor 3 kita hanya memerintahkan dia untuk print line exiting dan aplikasi tersebut selesai. Oke, mungkin input dan output Kotlin ini menjadi materi kita yang terakhir. Maka berakhirlah sudah video tutorial ini. Untuk source code akan saya taruh di deskripsi. Mungkin teman-teman yang ingin belajar bisa langsung download source code-nya dari link deskripsi yang saya akan tulis. Mungkin itu saja. Saya Rodi Safi Zaidan, pamit undur diri. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Saya terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.